Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Daus. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai FCFS dan SCF. FCFS itu yang prioritas, mana yang lebih duluan datang dia yang dikerjakan. Kalau SCF mana yang jumlah pekerjaannya lebih sedikit dia yang duluan dikerjakan. Sekarang kita akan membahas mengenai RR atau round robin. Nah, kalau di RR ini ada istilah baru namanya kuantum. Kuantum ini jumlahnya bebas. Kita akan pakai 2. Apa sih kuantum itu? Kuantum itu adalah batas pengerjaannya. Jadi misalnya nanti ada jumlah pekerjaannya 4, karena batasnya 2, jadi dia akan dikerjakan cuma 2 detik, lalu dia akan dilakukan pengecekan. Simpelnya seperti itu. Kalau bingung kita langsung kerjain aja soal berikut. Kita contohkan untuk mengerjakan soal ini. Di detik ke-0 P1 masuk dengan jumlah 3. Karena kuantumnya 2, dia akan dikerjakan hingga detik ke 2. Yes, 1. Lalu akan dilakukan pengecekan. P1 nya sisa 1, P2 masuk. P2 masuk ada sejumlah 3. Karena ini sistemnya round robin, dia akan gantian. Jadi setelah tadi mengerjakan P1, jadi akan gantian yang dikerjakan P2. Sistemnya akan ganti-gantian gitu. Dia akan dikerjakan sampai berapa? Sampai detik ke 4. P2. Karena di detik 3 tadi, di detik 3 sini ada P3 masuk, jadi kita tulis juga di sini P1 sejumlah 1, P2 sejumlah 1, sisa 1, P3 sejumlah 2. Karena dia udah dikerjakan P1, P2, maka sekarang gantian kita ngerjakan P3. Kita akan kerjakan hingga detik ke 6. P3. Nah, karena di detik ke-6 ini dia cuma dikerjakan sejumlah 2, jadi otomatis di detik ke-6 dia juga selesai. Dia akan turun ke input. Dia turun ke input sejumlah 3. P3 sejumlah 3. 6. Ini namanya jelek sekali tulisannya. Nah, lalu dia akan dikerjakan hingga berapa ini? Hingga 8. Karena kuantumnya 2. Kalau kuantumnya 3 nanti akan dikerjakan kelipatan 3. Jadi kuantum itu untuk menentukan batas pekerjaannya. Ini berarti 8, P3, maka sisa 1. Nah, yang atas ini tadi kita juga mengerjakan yang atas juga, jangan sampai lupa. P1 di sisa 1, P2 sisa 1. Nah, ini tadi kan P1 udah dikerjakan, P2 juga udah dikerjakan. Ini maka kita akan balik ke yang awal, karena yang awal P1, jadi kita akan mengerjakan P1 lagi. Kita mulai dari P1. Ini akan dikerjakan sampai detik ke 7. Loh, kenapa kok 7? Kan kuantumnya 2. Ya karena ini cuma sisa 1, jadi kita mengerjakan sampai 7. Di detik ke-7 P1 turun ke input. Set di sini dia turun ke input. Jadi ini P1 sisa 1, P2 ada masuk 2. Lalu P2-nya di sini lanjut langsung dikerjakan sampai detik ke 8. P2. P2-nya akan turun ke output. Pada detik ke 8 P2 turun ke output. Ini 0, 8, P2 turun ke output sejumlah 4. Nah, karena dia udah dikerjakan P3 nih. Jadi sekarang gantian yang dikerjakan adalah P. Sebentar, ini salah, ada salah penulisan aku. Ini P3. Ini harusnya ini P3 ini. Nah, jadi yang kita lanjut kerjakan P2. P1 ini salah juga ini. P2 nya kan turunnya ke output. Nah, ini P1, kita harus mengerjakan P1, kerjakan sampai detik ke 10. P1
P1. Nah, P1 dikerjakan sampai titik 10, menyisakan P3 sejumlah 1. Nah, pada titik 10 P1 turun ke output ternyata. Jadi di sini kita mengerjakan di sini sampai 10 P2. P2 nya sisa berapa ini kan, karena majunya dari 4 maju 2, berarti otomatis kan dikurangi 2, jadinya sisa 2. Nah, lalu ada turun juga dari atas ini, P1 turun sejumlah 1. Yang kita kerjakan P1. Kenapa P1? Ya karena tadi gantian sistemnya masih sama kayak yang di atas. Tetap ulang-ulang gantian gitu. Kalau udah dikerjakan ya nanti gantian yang lain. Tapi kalau misalnya cuma ada satu pekerjaan doang, ya dia akan dikerjakan terus-menerus. Jatuhnya nanti kayak FCFS kalau misalnya cuma ada satu pekerjaan. Nah, ini dikerjakan sampai detik ke 11. Kenapa 11? Ya karena cuma sisa 1. P1 dikerjakan sampai 11. P1 nya kemana? Naik ke atas. Dia naik ke CPU, pemrosesan CPU. Di detik 11 P1 masuk sejumlah 2. Ini idle time panjang. Idle time. Nah, setelah itu menyisakan P2 sejumlah 2. Lalu P3 ini tadi 1, ini berarti dia dikerjakan sampai detik 11. P3 11. P3 juga turun ke iya nih, P3 turun ke output. P3 turun ke output sejumlah 3. Berarti ini yang dikerjakan yang mana duluan ini? Kalau kayak gini kan tadi P1 udah dikerjakan, ini harusnya giliran P2, tapi P3 masuk turun ke bawah. Jadi yang kita kerjakan P3 duluan. Karena P2 udah dikerjakan nih di sini. Jadi gantian gitu. Dia dikerjakan sampai berapa? Sampai 12. Loh, kok 12? Kan tadi kelipatan 2. Karena dia mulai pengerjaannya dari 8. Otomatis kelipatan 2 yang dari 8 kan 8, 10, 12. Jadi kuantumnya 2, menyisakan P2 2, P3 nya juga menyisakan 2. Nah, yang akan dikerjakan berikutnya adalah P2. Ini atasnya lupa, belum dikerjakan. Nah, kita kerjakan dulu. Ini sampai ke 13. P1 nya selesai semua. Oke. Lalu yang berikutnya kita lakukan apa? Yang berikutnya kita lakukan ngitung yang bawah ini tadi. Ini P2 kita kerjakan sampai detik ke 14. P2. Nah, setelah itu dia naik kemana? Naik ke proses lagi, pemrosesan atas. Ini idle time lagi, banyak sekali idle time-nya ini. Idle time. Nah, di detik ke-14 kita mengerjakan P2 sejumlah 1. Lalu di sini menyisakan P3 sejumlah 2. Kita langsung lanjut mengerjakan yang bawah dulu aja biar gampang. Sampai ke 16 P3. Berarti di 16 P3 naik ke atas. Tapi karena dikerjakannya cuma satu kali, berarti ini berhenti di 15. Di 15 P2. Selesai. Lalu di 16 P3 nya masuk. P3 masuk sejumlah 3. Idle time lagi. Nah, P3 nya ini dikerjakan sampai berapa? Apakah masih pakai kuantum? Karena cuma sisa 1, kita langsung selesaikan aja sampai ke 19. Tidak ada pengecekan lagi karena cuma sisa 1 pekerjaan doang. Nah, P2 selesai, P3 selesai. Nah, itu kan jadi kita udah tahu nih 3 algoritmanya, udah kita bikin, belajar semua. Yang FCFS itu adalah pengerjaan yang mana yang datang duluan, dia yang dikerjain duluan. Kalau yang SCF itu mana yang lebih dikit, dia yang dikerjakan duluan. Kalau round robin nggak ada duluan, semua akan dapat gantiannya. Dan itu dibatasi oleh yang dinamakan kuantum. Nah, sekian dari aku. Terima kasih sudah mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.